Kembali lagi dengan saya Bella. Sebabnya adalah kita tidur terlalu malam jam 10. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas tentang ASEAN atau Association Southeast Asia Nation. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Adapun beberapa negara pelopor pendirian ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand atau Muang Thai. Hasil dari deklarasi Bangkok adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk kemajuan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itulah kemudian dibentuklah yang namanya organisasi ASEAN. Berikut ini adalah foto dari 5 tokoh pendiri ASEAN, dan untuk Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Keanggotaan ASEAN, selain 5 anggota pendirinya, ada anggota lainnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam baru tergabung pada 8 Januari 1984, tepat seminggu setelah kemerdekaannya. Kemudian disusul oleh Vietnam, Laos, dan juga Myanmar. Nah, Kamboja sebenarnya sudah ingin masuk pada saat itu, tapi karena ada masalah politik dalam negerinya, akhirnya keanggotaannya ditunda dan baru masuk pada tanggal 16 Desember 1998. Selain itu, yang masih dalam proses adalah Timur Leste. Ketika Timur Leste memutuskan ingin bergabung ke dalam keanggotaan ASEAN, tapi hingga saat ini keinginan tersebut masih belum terpenuhi. Nah, berikut ini adalah tujuan dari ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Adapun prinsip-prinsip ASEAN, yang pertama adalah menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota. Artinya, setiap negara anggota tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Yang kedua, berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Artinya, bila ada masalah dan itu mencangkup kawasan ASEAN atau ASEAN, mereka bisa saling membantu satu sama lain, terutama dalam aksi terorisme. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kelima, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN, dan yang keenam, menghormati kebebasan yang mendasar, kemajuan dan perlindungan HAM, serta kemajuan keadilan sosial. Selanjutnya adalah struktur kepengurusan ASEAN. Yang pertama adalah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Pertemuan ini adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota. Jadi dalam konferensi ini yang menghadiri adalah para presiden atau perdana menteri yang mewakili negara tersebut. Yang kedua adalah Dewan Koordinasi ASEAN, yaitu para menteri luar negeri ASEAN sebagai koordinator Dewan Komunitas ASEAN. Jadi untuk pertemuan ini hanya menteri luar negeri yang dapat mewakili negaranya. Dan biasanya pertemuan ini terjadi lebih sering karena akan membahas masalah-masalah luar negeri di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah Dewan Komunitas, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar komunitas ASEAN. ASEAN sendiri memiliki 3 pilar, yaitu masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan juga masyarakat sosial budaya ASEAN.
Masyarakat keamanan ASEAN itu adalah masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Salah satu pembahasannya itu adalah masalah HAM. Selanjutnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Yang menjadi tantangan dalam komunitas ekonomi ASEAN adalah kemunculan India dan Cina yang semakin memainkan peran strategis dalam perekonomian global, dan ini merupakan ancaman bagi negara-negara ASEAN karena negara-negara ASEAN diapit oleh kedua negara tersebut. Apalagi saat ini daya saing Indonesia dalam bidang ekonomi terus menurun. Hal ini membuat Indonesia sulit untuk bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, sehingga Indonesia perlu tergabung dalam bidang ini. Yang ketiga adalah masyarakat sosial budaya ASEAN, di mana salah satu kajiannya adalah mempercepat kerjasama dan pembangunan sosial untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, terutama yang ada di pedesaan. Struktur kepengurusan ASEAN selanjutnya adalah pertemuan badan sektoral tingkat menteri, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Terakhir adalah pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, yaitu pertemuan para pejabat tingkat tinggi ASEAN yang membidangi setiap sektor kerjasama yang ada di ASEAN. Bagaimanakah eksistensi ASEAN pada saat ini? Kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi antara negara ASEAN adalah dengan dibentuknya yaitu ASEAN Free Trade Area atau disebut sebagai AFTA. Bentuk kerjasama yang pertama adalah diberlakukannya tarif efektif bersama antara 5 sampai dengan 10% atas dasar produk, baik itu impor ataupun ekspor. Tujuannya adalah menghilangkan kendala perdagangan di antara negara anggota. Jadi, apabila Indonesia ingin mengimpor atau mengekspor barang, itu kalau bisa tarifnya adalah sama antara 5 sampai dengan 10%. Yang kedua adalah perdagangan bebas dengan mitra wicara. Yang ketiga, kerjasama di sektor industri dan jasa, berupa sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan juga keuangan. Pertemuan AFTA tahun 1992 dalam pertemuan kepala negara ASEAN keempat di Singapura membuat hasil yaitu membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun dalam wujud AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Tujuannya meningkatkan daya saing ekonomi serta menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 100 juta penduduknya. Jadi, semua negara anggota ASEAN diberi waktu 15 tahun untuk mempersiapkan penerapan dari AFTA itu sendiri. Dan nanti harapannya ketika AFTA ini sudah dilaksanakan, maka tak ada perdagangan bebas yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bentuk komitmen negara-negara yang tergabung dalam ASEAN apabila ingin tergabung dalam AFTA adalah menghilangkan atau mengurangi bea masuk sebesar 0 sampai dengan 5% serta hambatan non-tarif bagi negara anggotanya. Tentu saja hal ini menjadi hambatan terutama untuk negara-negara yang perekonomiannya belum stabil seperti Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk itu, ASEAN memberikan waktu sampai dengan tahun 2015 sehingga mereka bisa secara perlahan itu menurunkan tarif dan juga melakukan penghapusan hambatan non-tarif. Dan AFTA itu sendiri baru diberlakukan secara penuh di seluruh kawasan Asia Tenggara itu pada tahun 2015. Jadi kalian gak usah kaget kalau saat ini kalian melihat berbagai produk-produk kawasan Asia Tenggara di Indonesia. Karena dengan adanya AFTA, memang produk-produk dari kawasan ASEAN itu diizinkan untuk diperdagangkan di seluruh kawasan ASEAN dengan harga yang relatif lebih murah. Sehingga Indonesia sendiri bagaimana caranya harus bisa bersaing dengan produk-produk tersebut. Berikut ini adalah beberapa produk dari kawasan ASEAN yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama adalah mobil Proton dari Malaysia. Lalu ada juga maskapai AirAsia yang merupakan produk dari Malaysia. Lalu ada CIMB Niaga yang juga jadi produk Malaysia. Lalu ada K-Link.
juga ada kopi tiam. Tapi nggak usah khawatir, karena ada juga beberapa produk ASEAN yang sudah mendunia, termasuk dari Indonesia, seperti produk Indomie, yang merupakan produksi dari Indonesia. Lalu ada tolak angin, yang juga berasal dari Indonesia. Lalu ada luwak white coffee, itu juga dari Indonesia. Lalu ada Kopiko, yang juga salah satu produksi Indonesia. Dan juga ada Ciko. Lalu ada juga kebab Turki Baba Raffi yang merupakan produk dari Indonesia. Ada yang namanya bumbu desa. Selain itu ada juga Grab yang merupakan berasal dari Malaysia. Lalu ada British India, itu perusahaan dari Malaysia. Lalu ada Shangri-La, itu juga dari Malaysia. Lalu ada Brittle, itu dari Singapura. Dan produk-produk lainnya. Halo, kembali lagi dengan saya Bu. Babnya adalah kita tidur terlalu